cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kita cerita lagi tentang pertobatan. Bicara tentang pertobatan, aku paling suka sekali bicara tentang pertobatan. Karena pertobatan seseorang itu penting dan sangat berarti bagi Tuhan. Ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni kita. Tuhan dengan penuh kasih membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Asal kita memang sungguh-sungguh bertobat. Karena sebenarnya yang menjerumuskan kita di dalam dosa itu kan setan. Setan dengan bujuk rayunya, dengan iming-iming yang indah-indah, yang nikmat-nikmat, yang indah-indah, akhirnya manusia terjerumuskan dalam dosa. Tuhan tahu, dan musuh Tuhan itu bukan kita. Musuh Tuhan bukan kita manusia, bukan. Musuh Tuhan adalah setan. Karena setanlah yang menjerumuskan kita. Karena setan iblis itulah yang menjerumuskan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Musuh Tuhan bukan kita manusia. Dia sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Dan dia maha mengampuni. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Ada syaratnya mau diampuni Tuhan itu. Pertobatan. Karena dengan pertobatan itu kita melepaskan semua dosa-dosa yang melekat dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa kita diberi kesempatan untuk bertobat sama Tuhan. Artinya gini, usia kita tuh kan ada time limitnya kan. Umur manusia itu tidak panjang, berabad-abad, enggak. Kalau ada yang 1 abad, udah puji Tuhan banget. Om saya di Belanda sampai 103 loh baru meninggal. Dan dia tidak demensia, cuma karena meninggal karena tua. Tidak demensia loh, pikirannya masih bagus, masih mengingat dengan baik, dan setiap hari masih membaca firman Tuhan. Kembali lagi, pertobatan manusia. Kita itu seperti anak yang hilang ya, yang sudah menuntut harta warisan dari ayahnya dan pergi meninggalkan ayah sama abangnya dan berfoya-foya dengan pelacur, berfoya-foya dengan kehidupan dunia yang dia anggap nikmat bagi dia. Dia habiskan semua hartanya sampai dia tidak punya duit atau harta lagi. Bahkan dia harus bekerja di kandang babi dan memakan makanan babi. Bayangin, dari anak orang kaya, anak raja loh. Sampai makan makanan babi, sampai nggak punya apa-apa lagi. Baru sadar dia pikir, waduh, aku kok sampai kayak gini ya. Padahal di rumah bapakku banyak makanan, hamba-hambanya berkelimpahan. Kenapa saya sampai kayak begini? Aku pulang aja lah. Dia mengambil keputusan untuk pulang, walaupun dia bersalah. Karena dia sudah melakukan hal yang sangat menjengkelkan orang tuanya lah.
mengambil bagian hartanya sampai semuanya dia ambil, kemudian dia habiskan berfoya-foya, kemudian dia balik lagi. Tapi tahu nggak, bapaknya menyambut dia nggak? Bapaknya setiap hari duduk di depan rumah itu menanti anaknya, karena dia tahu satu waktu anaknya akan pulang. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia setiap hari, setiap saat menanti kita datang pada dia, kita bertobat sungguh-sungguh. Hanya itu kerinduannya. Dia tidak minta apapun dari kamu. Bukan emas perak yang dia minta dari kamu. Dia tidak minta hartamu, tidak minta uangmu, tapi dia minta kamu bertobat, datang dan bertobat. Selesai. Tapi kadang kan manusia ini kan penuh dengan gengsi, malu. Mau datang lagi ke gereja sudah malu. Salahmu sendiri kok. Kenapa mesti malu? Waktu bikin dosa nggak malu. Mau datang sama Tuhan malu. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kamu memang pengen bertobat, tapi kamu malu datang ke gereja, kasihan deh kamu. Karena kamu datang ke gereja tuh bukan datang cari hamba Tuhan, pendetanya, gembalanya, atau hamba Tuhan di sana, atau mau cari dilihat manusia, tidak kan? Kamu mau bertobat karena kamu mau datang cari Tuhan. Ya udah datang aja. Gak usah kayak gitu. Tuhan menanti kamu loh, setiap hari loh. Sadarlah, kalau kamu memang melakukan itu, kamu melakukan dosa itu, sadar dan bertobatlah. Bertobat sungguh-sungguh. Atau mungkin kamu memang setiap minggu juga datang beribadah, ada ibadah apa ikut, tapi tetap melakukan dosa. Nah, lewat video ini aku mau bilang, bertobatlah. Bertobat. Jangan seperti itu. Apalagi kamu itu pelayan Tuhan, hamba Tuhan, melayani di dalam satu komunitas gereja. Gak usah malu sama manusia lah. Ngapain kamu malu sama manusia? Malulah sama Tuhan, karena mata Tuhan mengawasi kita di mana-mana. Kita melakukan apa Tuhan tahu kok. Tuhan itu menanti orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, orang yang mau menyadari dosanya dan udah ngambil keputusan, oke Tuhan, ampuni aku. Sekarang aku sadar, hari ini, detik ini, aku mengambil keputusan untuk bertobat. Aku mau jalan di jalan-Mu yang benar. Ampuni aku Tuhan. Selesai kok. Jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu penting dalam kehidupan kita, umatnya. Jangan ragu, jangan takut, jangan malu untuk bertobat. Bertobatlah. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia menanti ya, Bapak Ibu Saudara, setiap saat menanti kamu. Bertobatlah, karena waktunya semakin dekat. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, tapi waktu itu hari lepas hari semakin mendekat. Bertobatlah.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.